biasanya makanan-makanan kita nggak dikunyah halus, itu juga bisa menimbulkan sensasi lagi. Jadi teman-teman ya, meskipun udah sembuh, kalau udah mau datang bulan nih, perhatikan ya, perbanyak konsumsi air minum, buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian juga istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku kembali menyapa kalian ya. Dan buat teman-teman ya, atau mama-mama yang sudah bertanya terkait susu, kalian boleh nonton video aku yang terbaru ya. Apakah usia sekolah boleh konsumsi susu atau wajib konsumsi susu? Itu sebenarnya intinya di situ semua jenis susu yang aku bahas, mulai dari takarannya, kemudian mulai dari cara memilih susu yang benar, di situ sudah ada semuanya ya. Jadi teman-teman ya, atau mama-mama semua, boleh dicek di sana ya. Nah, di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait pertanyaannya seputar GERD, asam lambung, karena ini paling banyak ya. Aku tuh bukannya cuek terkait susu, vitamin anak. Kenapa? Di situ sudah aku jelasin semuanya ya. Jadi mama-mama dan juga bapak-bapak yang sudah bertanya boleh dicek ya, baik itu Scott Emulsion, Generos, kemudian juga ada vitamin kurkuma plus, dan masih banyak lagi. Terkait susu juga udah pernah aku bahas ya, udah banyak banget susu yang aku bahas, dari Denko, Bebelac, dan merek-merek susu yang lainnya tuh. Jadi menurut aku semua jenis susu itu sama aja ya, tergantung si kecilnya cocok apa enggaknya, mau mahal mau murah, itu kandungannya itu dan juga gizinya semuanya itu hampir sama ya. Jadi setiap produk itu ada plus minus, ada kekurangan dan kelebihannya, tergantung si kecilnya cocok apa enggaknya ya. Nah, tadi juga ada yang konsumsi susu Vidoran Smart satu hari 10 kotak, itu tidak sehat. Jadi berikanlah takaran sesuai ya, jangan berlebihan juga teman-teman ya, jangan berlebihan juga mama-mama, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi meskipun anaknya doyan banget nih sama susu, tapi harus pengawasan orang tua ya, jangan dikasih mentang-mentang masih mau dikasih lagi, jangan ya. Nah, oke, langsung aja di video kali ini aku bakal bahas ya terkait pertanyaan kalian. Bunda, kenapa ya kalau mau datang bulan itu sensasinya itu mulai muncul bla bla bla. Sebenarnya ini udah aku bahas juga ya di live TikTok, live YouTube, dan juga video-video aku selalu aku bahas ya. Tapi mungkin nggak secara detail, tapi perasaan pernah sih aku buatin khusus video ini. Mungkin teman-teman semua belum nonton atau mungkin nggak menemukan. Tapi kalau video aku ya, itu mungkin udah ribuan, banyak banget terkait asam lambung GERD. Nah, Bunda pernah nggak sih kalau lagi mau datang bulan, tapi sensasinya itu kayak banyak, mulai dari buat mood, ya, kemudian pikirannya kemana-mana, selain itu juga sensasi perutnya itu mulai nggak enak, ya, sering banget aku alami ini. Jadi teman-teman ya, meskipun saat ini ya, aku itu udah membaik, udah bisa makan apa aja, udah kemana-mana, udah bisa aktivitas, tapi kalau misalnya mau datang bulan itu, pasti ada aja sensasinya ya. Sensasi yang sering aku alami itu apa? Nah, yang pertama biasanya perut aku itu kayak mulai nggak enak ya, kadang perih ya. Perih itu bukan saja di ulu hati, kadang di perut bagian pusat itu kayak nggak enak banget ya. Kayak apa sih namanya, kayak mau datang bulannya itu kayak datang bulan itu kayak telat dan nggak apa sih namanya, dan nggak teratur gitu. Itu nggak enak banget perut ya. Kemudian selain itu juga kadang sendawa, perutnya itu gampang kembung, kadang diisi salah, nggak diisi salah, minum berlebihan juga salah, nggak minum juga salah. Itu nggak enak. Dan setelah aku mikir ya, kadang aku lihat tanggal, oh ya ini kan udah tanggal 14 biasanya ya. Jadi aku itu kadang datang bulannya kadang tepat ya, kadang cepat, kadang undur. Nah, itu tergantung dari datang bulannya. Tapi kata dokter itu hal yang wajar ya, dialami oleh siapa aja. Bukan hanya pejuang asam lambung, itu faktor hormon teman-teman. Jadi, agar sensasi-sensasi tersebut tidak muncul atau mungkin tidak sering muncul, apalagi mendekati menstruasi, hal apa yang harus kita lakukan? Jadi, tetap menerapkan 3P-nya ya, dari pola makannya harus diperhatikan ya. Jadi kita tuh nggak boleh telat makan, hindari makanan-makanan yang asin ya, yang asin. Meskipun nih misalnya aku hanya masak sayur bening bun hari ini, tapi asin, dikasih garamnya berlebihan, itu nggak bagus ya, kurang bagus buat kita. Itu menjadi pemicu. Kemudian yang kedua adalah biasanya makanan-makanan kita nggak dikunyah halus, itu juga bisa menimbulkan sensasi lagi. Jadi teman-teman ya, meskipun udah sembuh, kalau udah mau datang bulan nih, perhatikan ya,
perbanyak konsumsi air minum, buah-buahan, sayur-sayuran. Kemudian juga istirahatnya yang cukup, ya, dan lakukan olahraga. Olahraga ini adalah obat dari segala macam penyakit, karena kalau misalnya kita udah olahraga itu bisa menyehatkan tubuh, menyegarkan tubuh kita, keluar keringat kita itu enak banget, segar banget di badan, bisa meningkatkan nafsu makan juga, jadi berat badan kita juga bisa meningkat. Kemudian selain itu juga bisa membuat kita nyenyak tidur, membuat kita minumnya itu kayak nggak mau udahan gitu. Jadi aku tuh kalau habis olahraga minumnya itu banyak banget teman-teman. Jadi nafsu makan kita meningkat, ya. Kemudian tidur kita juga nyenyak karena capek gitu loh. Nah, jadi buat kalian yang mau datang bulan sering kambuh-kambuhan, gak usah takut, gak usah khawatir. Yang penting terapkan 3P-nya, perbanyak minum air putih. Nah, boleh konsumsi kayak jahe, semacam minuman-minuman yang aman gitu loh. Jahe bisa dikasih kunyit, kalau nggak mau dikasih kunyit juga nggak apa-apa ya. Jahe dikasih madu aja 1 sendok, atau bisa dikasih dikasih gula jawa, itu bagus. Itu bisa meredakan perut kembung kita atau mungkin sensasi-sensasi yang ada di perut saat menstruasi ya. Tapi saran aku sih dikasih kunyit, karena kunyit itu juga bagus. Nah teman-teman, jadi di video kali ini juga aku bakal bahas ya, ini aku udah siapin handphone khusus untuk membacakan beberapa pertanyaan dari kalian ya, atas nama Kayuni Risma. Halo, selamat pagi, siang, atau malam. Ini aku take videonya pagi karena mumpung lagi libur, aku habis nganterin anak aku sekolah. Kalau badan suka gemeteran, apakah itu dari lambung juga? Iya, benar. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita kayak suka gemeteran itu ya, itu juga bisa dari asam lambung. Itu kan kayak tremor gitu ya bun? Iya, sering. Aku juga pernah ngalamin ini. Ini biasanya karena apa? Karena kita itu telat makan, ya, asam lambung kita udah naik, ya, jadi udah naik, biasanya udah naik ke dada, udah naik ke kepala. Biasanya kita tuh sambil gemetaran. Kenapa? Karena pikiran kita udah mulai cemas. Karena aku sambil berpegangan di kursi atau di meja, aduh aku kenapa ya, kayak gemeteran gitu ya. Jadi teman-teman, saran aku jangan sekali-sekali telat makan, meskipun 1 menit, 2 menit, nggak boleh. Terapkan ya jadwalnya, kalau bisa 2 jam sekali, mulai dari jam 6 misalnya udah mulai makan apa, tepung Garut kayak air tajin. Jadi nggak boleh telat makan ya, agar asam lambung nggak naik. Karena kalau misalnya udah telat makan, itu lambung kita itu udah mulai rewel lagi, udah mulai kerucuk lagi, naik lagi asamnya, jadi gas lagi, kita tuh jadi oleng. Biasanya tuh kalau sensasi itu udah muncul, kita tuh kayak ambiar gitu ya. Aku tuh kadang, ya Allah, ini padahal aku cuman telat 1 menit loh makannya, padahal aku tuh cuman masuk angin gara-gara telat makan. Aku tuh kadang, Masya Allah, ini luar biasa banget ya sensasinya. Jadi kalau misalnya kalian gemetaran, hal apa yang harus kita lakukan? Nah, duduk, biasanya aku itu sambil selonjoran, kemudian tenangkan pikiran, minum. Kalau udah minum kan biasanya udah adem nih, udah lega nih, pikiran kita udah tenang, udah minum. Nah kemudian setelah itu mau ngapain lagi bun? Nah kalau misalnya kalian mau konsumsi kunyit, saran aku makan dulu 1-2 suap nasi putih aja boleh, kemudian minum kunyit atau jahe. Tapi kalau misalnya kalian teman-teman konsumsi obat kayak sukralfat ataupun mungkin omeprazol, konsumsi itu dulu ya, tapi kalau pikirannya udah tenang. Kalau aku ya, nggak tahu sih kalau yang lain. Nah kemudian udah enakan, biasanya kalau habis konsumsi obat tuh pikiran kita udah tenang, kemudian lambung kita juga udah kayak mulai sendawanya keluar sedikit-sedikit yang tadinya cemas ya. Nah kemudian setelah 30 menit makan nasi kalau udah minum obat dokter ya. Nah setelah makan nasi, aku itu nggak langsung kayak jalan, enggak, biasanya aku duduk dulu ya, sambil nenangin pikiran juga, nunggu makanan kita ya benar-benar tenang di perut, di lambung kita. Nah kemudian setelah itu barulah berdiri, kadang ambil minum ya, ambil minum lagi, kadang aku cuci piring aku, kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau masih sering gemetaran, jangan sering-sering telat makan ya. Kemudian pikirannya juga harus dikontrol, lakukan meditasi, dengerin musik-musik relaksasi. Kalau misalnya udah nggak enak ya, atau udah merasa gemetaran, itu pasti udah pikirannya udah kemana-mana, karena aku juga pernah ngalamin itu.
Jadi seperti itu ya, dan saran aku juga perbanyak minum air putih. Biasanya kita juga gemetaran itu karena kekurangan cairan, kekurangan mineral. Jadi asupan-asupan kita itu, nutrisi kita juga harus perhatikan agar nggak sering cepat capek, nggak gemetaran, nggak lemas-lemas ya. Perbanyak makan buah-buahan juga, dan saran aku setiap makan buah, sayur-sayuran carilah buah dan sayuran yang aman, dan harus dikunyah halus agar mudah dicerna. Kemudian saran aku juga, setelah makan apapun harus tunggu dulu, jangan langsung tiduran, karena kalau misalnya tiduran itu langsung naik lagi asam lambungnya. Dan kalau misalnya udah 2 jam nih, udah selesai makan, kalau mau tidur saran aku tinggiin bantalnya miring ke sebelah kiri. Kemudian di sini aku bakal bahas juga atas nama Kawalia. Bunda, aku mau tanya apa ada efek samping sesudah minum tepung kanji? Alhamdulillah sih nggak ada ya. Aku juga pada saat itu konsumsi tepung kanji ataupun pati garut itu hampir 2 tahun. Ya 2 tahunan lah. Dan saat ini pun aku masih, ini itu terbuat dari 100% bahan alami. Itu ya ramuan tradisional, jadi nggak ada efek sampingnya menurut aku. Karena itu juga bisa dikonsumsi oleh bayi. Ya oleh bayi, oleh anak di atas 9 bulan untuk empasi itu bagus juga konsumsi. Kayak bubur Garut, bubur tepung kanji itu nggak ada masalah. Tapi kalau aku sih konsumsi tiap hari karena itu pengganti nasi teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian ragu, boleh diganti aja kayak oat. Oat itu kan juga bisa ya jadi bubur. Tapi cara mengolahnya juga perhatikan ya, jangan pakai minyak-minyakan, jangan pakai yang kayak bumbu-bumbu penyedap berlebihan. Oat ini kan tawar bun, jadi bisa dong kasih penyedap apa-apa gitu. Enggak, kalau aku sih biasanya toppingnya kasih buah aja. Jadi kakak yang bertanya terkait pati Garut ataupun tepung kanji ada efek sampingnya, menurut saya pribadi nggak ada ya. Atau mungkin kalian ya yang udah berpengalaman, nggak tahu sih. Kalau aku di pengalamannya yang udah konsumsi banyak tepung Garut, alhamdulillah sih nggak ada efek sampingnya, malahan bagus di lambung. Yang penting kita itu perbanyak minum air putih. Jadi teman-teman, kalau aku dikasih pilih, mendingan konsumsi obat dokter ataupun tepung Garut ya. Kalau aku sih lebih milih tepung Garut ya. Tapi kecuali yang mengharuskan kita konsumsi obat dokter ya konsumsi. Intinya itu harus banyak minum ya. Karena tepung Garut, tepung kanji ini juga bisa melancarkan pencernaan ya. Bagus untuk lambung, bagus untuk pencernaan, bagus untuk usus juga, melancarkan BAB juga ya. Tepung Garut, kemudian air tajin itu bagus loh kalau kita konsumsinya rutin dan gak berlebihan ya. Kecuali mungkin setiap hari cuman mau makan tepung Garut atau tepung kanji, gak mau makan nasi, itu jangan juga. Nanti takutnya kalian juga berefek ya, gak naik-naik nih berat badannya karena gak mau makan nasi, karbonya itu kurang kayak gitu ya, atau kekurangan karbohidrat. Tapi kalau efek sampingnya yang lain sih menurut aku gak ada ya. Seperti itu ya teman-teman, semoga video kali ini terjawab. Dan yang bertanya nonton video ini, buat kalian pejuang asam lambung tetap semangat ya. Gak usah takut, gak usah khawatir, kalian gak sendirian. Aku pun pernah ada di posisi itu. Terapkan 3P-nya dan pikirannya itu harus dikontrol ya. Percuma misalnya udah mengenang makanan tapi pikirannya masih susah dikontrol. Jadi sering-seringlah ngobrol sama siapa aja yang buat kalian nyaman ya. Dan saran aku kalau mau ngobrol jangan sama orang awam ya, yang gak kenal asam lambung. Karena nanti mereka tuh bakal ngetawain kita, ih lebay banget sih loh kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya gak ada teman ngobrol bun di rumah, nonton aja video-video tutorial atau video-video motivator, itu bisa membuat kita semangat ya, menumbuhkan semangat kita yang tadinya cemas, mungkin yang tadinya ketakutan itu bisa terhindar ya dari kecemasan itu, bahwa penyakit ini gak bahaya dan ya bisa sembuh dan kalian gak sendirian kayak gitu ya. Yang penting positive thinking, ciptakan suasana senang dan bahagia, insya Allah penyakit apapun itu bisa kita atasi. Oke ya teman-teman, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.